Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pagi ini kita sama-sama diskusi terkait topik yang kita angkat terkait menyamaratakan dalam konteks akses pendidikan ya teman-teman. Kita coba sintesiskan dengan dasar filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena membicarakan terkait menyamaratakan akses pendidikan ini tentu ini perlu kita kupas karena ini sangat lecet dengan keadilan dan kesejahteraan bersama, dan juga ini kontra dan lecet dengan nilai-nilai Pancasila yang dibunyikan pada sila kelima itu teman-teman. Nah, kalau kita membicarakan akses menyamaratakan pendidikan ini, kalau kita membicarakan dalam dunia materialisme atau dunia nyata hari ini, tentu ini perlu kita diskusikan apa yang menjadi argumen kita untuk memperkuatkan kira-kira bagaimana pandangan atau tesis dalam konteks filsafatnya, baik dalam konteks ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Nanti untuk memperkuat itu teman-teman yang bisa menjawabkan sebentar. Tapi saya coba membuka pengantarnya. Kalau kita melihat parameter perbandingannya begini teman-teman. Kalau kita melihat realita hari ini, khususnya Indonesia, kita melihat di kota besar terkait menyamaratakan akses pendidikan ini. Di kota kita melihat baik dari segi fasilitas, sudah itu inventaris dalam konteks mengakses dan berjalannya suatu proses belajar mengajar dalam lembaga formal itu sangat berbeda jauh kalau kita menggunakan parameter perbandingan di kota-kota terpencil ya teman-teman. Nah, oleh karena itu kira-kira dari argumen yang saya mau angkat teman-teman, kalau kita melihat di kampung juga dalam konteks akses pendidikan, fasilitas itu sangat mengurang. Sementara perintah konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga fakir miskin, dan konteks itu juga tentu menyamaratakan pendidikan. Dan juga kita melihat juga untuk mewujudkan Indonesia emas, tentu yang menjadi kunci di sini itu adalah pendidikan. Oleh karena itu standar yang kita mau bangun di sini tentu harus bisa menyamaratakan dalam akses pendidikan teman-teman. Untuk membedah pandangan itu, saya persilakan kepada teman-teman kira-kira apa argumen teman-teman, coba sintesiskan mulai dari pandangan baik kaitkan dalam ontologinya, epistemologinya. Saya sudah memberikan pengantarnya, saya persilakan mulai dari memperkuatkan mulai dari ontologi. Saya persilakan para teman-teman untuk menjawab argumen ini. Jadi baik, saya lanjut ke bagian yang pertama, yaitu ontologis. Kalau kita bicara soal ontologis, fokus utamanya adalah pertanyaan paling mendasar, apa sebenarnya hakikat dari pendidikan itu sendiri? Apakah pendidikan hanya sekedar sekolah, hanya gedung, kelas, seragam, guru, dan ujian? Atau sebenarnya pendidikan adalah sesuatu yang lebih jauh, lebih mendalam daripada itu? Kalau kita lihat secara lebih luas, pendidikan bukan hanya soal kegiatan belajar di ruang kelas. Pendidikan adalah proses manusia menjadi manusia yang utuh. Melalui pendidikan, seorang belajar untuk berpikir kritis, memahami dirinya, memahami lingkungan, mengenali nilai benar dan salah, serta mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi hakikat pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tetapi proses pembentukan manusia agar berkembang secara intelektual, moral, sosial, dan emosional. Dari sudut pandang ontologis, pendidikan melekat pada kehidupan manusia sejak lahir. Seorang anak belajar berbicara, bersikap, memahami lingkungan, bahkan sebelum masuk sekolah. Artinya, pendidikan adalah bagian dari eksistensi manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka muncul pertanyaan penting, apakah pendidikan boleh hanya dinikmati oleh sebagian orang saja? Jawabannya tentu tidak. Mengapa? Karena setiap manusia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, daerah, suku, ataupun kondisi sosial, memiliki potensi yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak lahir membawa kemungkinan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, potensi itu tidak akan berkembang tanpa adanya akses pendidikan yang layak. Disinilah pentingnya pemerataan pendidikan. Secara ontologis, pemerataan pendidikan bukan hanya soal kebijakan pemerintah, tetapi soal penghargaan terhadap hakikat manusia.
Kalau masih ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena kemiskinan, karena tinggal di daerah terpencil, atau karena fasilitas yang tidak memadai, maka sebenarnya kita belum sepenuhnya memanusiakan manusia. Kita belum memberikan ruang yang adil bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensinya. Jadi inti ontologisnya adalah karena pendidikan merupakan kebutuhan yang melekat pada hakikat manusia, maka pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang secara merata. Kalau akses itu masih timpang, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, mewujudkan pemerataan pendidikan berarti menghargai manusia secara utuh sebagai makhluk yang memiliki hak untuk berkembang. Oke, terima kasih banyak atas penyampaian dari teman-teman. Dari pandangan ontologinya teman-teman. Jadi saya petik apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa dalam konteks penyamarataan pendidikan ini bukan hanya konteks kebijakan, tetapi menghargai apa yang menjadi hak manusia untuk berkembang. Oleh karena itu pemerintah, kalau memang secara pribadi anak tersebut ingin sekolah, tidaknya pemerintah untuk memberikan akses dan memberikan kebijakan standar rule-nya memanusiakan manusia ya teman-teman. Oke, itu dalam pandangan dari segi ontologinya. Saya kembalikan kepada teman-teman, kontekskan dalam pandangan epistemologinya. Oke, saya persilakan. Kalau dari pandangan epistemologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Dari mana pengetahuan itu berasal dan apakah pengetahuan tersebut dapat diakses oleh semua orang. Nah, dalam konteks pendidikan, epistemologis tidak hanya berbicara tentang apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana proses belajar itu terjadi, serta apakah setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber pengetahuan. Hal ini menjadi penting karena cara seseorang belajar sangat dipengaruhi oleh fasilitas, lingkungan, dan hubungan yang dimilikinya. Dalam realitas yang ada saat ini, akses terhadap pengetahuan ini masih belum rata. Ada sebagian orang yang memiliki fasilitas lengkap seperti laptop, internet, serta akses ke berbagai sumber belajar seperti buku, jurnal, dan media digital. Dengan kondisi tersebut, mereka dapat belajar dengan lebih mudah dan juga mendalam. Namun, di sisi lain masih banyak juga yang mengalami keterbatasan seperti sulitnya akses internet, kurangnya bahan ajar, hingga minimnya tenaga pengajar. Nah, kondisi ini tuh membuat proses belajar menjadi tidak optimal dan juga tidak setara. Perbedaan akses ini menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pengetahuan. Dari sudut pandang epistemologis, hal ini menjadi masalah yang seharusnya pengetahuan dapat diakses secara adil oleh setiap individu. Jika akses terhadap sumber belajar berbeda, maka hasil yang diperoleh pun berbeda. Akibatnya, kesenjangan dalam pendidikan akan terus terjadi, bukan karena perbedaan kemampuan, tetapi karena ketidakmerataan kesempatan. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Pemerataan ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup penyediaan akses internet, distribusi tenaga pendidik yang merata, serta ketersediaan sumber belajar yang layak bagi semua orang. Dengan adanya pemerataan akses pengetahuan, setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Dengan demikian, keadilan dalam pendidikan dapat tercapai, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya keadilan sosial secara lebih luas. Oke, baik, terima kasih banyak atas penyampaian argumentasinya dalam konteks epistemologi. Jadi saya petik apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, konteks dasarnya epistemologi ini bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuannya. Nah, tentu yang menjurusnya di sini tadi untuk mendukung itu sekiranya fasilitas inventaris itu yang menjadi patokan oleh pemerintah sehingga menunjang dalam konteks mengakses pendidikan. Oke, terima kasih banyak. Saya lanjutkan kepada teman-teman lain untuk coba kontekskan atau sintesiskan dalam pandangan aksiologi ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu aksiologis. Jadi aksiologis itu cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan tujuan. Jadi kalau kita bicara pendidikan dari sudut pandang aksiologis, kita tidak lagi bertanya apa itu pendidikan atau bagaimana cara memperoleh pengetahuan, tetapi kita bertanya lebih dalam untuk
Untuk apa sebenarnya pendidikan itu dan apa nilai dan manfaatnya bagi manusia dan masyarakat. Kalau kita renungkan kembali, pendidikan bukan sekedar proses belajar membaca, menulis, atau menghitung, tetapi di sini pendidikan memiliki tujuan yang jauh lebih besar dan mendasar. Pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan pendidikan, seseorang bisa berpikir lebih kritis, mengambil keputusan dengan bijak, dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam menciptakan keadilan. Mengapa? Dikarenakan pendidikan membuka akses terhadap peluang. Orang yang memiliki pendidikan cenderung memiliki kesempatan kerja yang lebih baik, penghasilan yang lebih layak, dan posisi sosial yang lebih kuat. Artinya, pendidikan bisa menjadi jembatan untuk keluar dari kemiskinan dan keterbatasan. Lebih luas lagi, pendidikan berfungsi untuk membangun masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang terdidik, akan lebih sadar hukum, lebih toleran, dan lebih terbuka terhadap perbedaan, serta lebih aktif dalam kehidupan demokrasi. Jadi dampak pendidikan itu tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh seluruh masyarakat dan bahkan negara. Namun disinilah muncul persoalan penting, apa yang terjadi jika pendidikan tidak merata. Ketika akses pendidikan hanya dinikmati oleh sebagian orang saja, maka kesenjangan sosial akan semakin besar. Orang yang sudah memiliki akses pendidikan akan semakin maju, sementara yang tidak memiliki akses akan semakin tertinggal. Akibatnya, ketidakadilan menjadi semakin nyata dan terasa di berbagai aspek kehidupan. Sebaliknya, jika pendidikan bisa diakses secara merata oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau wilayah, maka setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semua orang bisa mengenali potensi dirinya, berkontribusi kepada masyarakat, dan memperbaiki kualitas hidupnya. Ketika kesempatan itu merata, maka masyarakat akan menjadi lebih adil. Tidak ada lagi jurang yang terlalu jauh antara yang kaya dan miskin, dan dalam hal akses pengetahuan. Pada akhirnya, negara pun akan menjadi lebih maju karena seluruh sumber daya manusianya berkembang secara optimal. Disinilah kita bisa melihat bahwa pendidikan bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Dan semua itu sejalan dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pemerataan akses pendidikan, nilai keadilan sosial itu tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupannya. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian argumen yang dibangun oleh teman-teman. Teman-teman, dari kesimpulan yang saya mau ambil apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, setidaknya bahwa pendidikan itu adalah peralatan untuk membukakan pemikiran ya, peralatan atau senjata. Dengan pendidikan kita bisa merubah dunia, bisa merubah tatanan masyarakat, bisa merubah lingkungan kita melalui akses pendidikan. Jadi saya coba simpulkan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, ketiga pandangan dikonteskan dalam pandangan filsafat, baik dari pandangan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Dalam pandangan ontologi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, tentu tidak kiranya bahwa pendidikan itu adalah suatu bentuk hak untuk semua orang. Ketika kita sudah membayar kewajiban kita, baik dalam konteks pajak, tentu hak kita untuk menuntut bahwa kita itu memiliki hak legal standing. Ketika kewajiban kita sudah dibayar, tentu hak kita untuk menuntut bahwa pendidikan itu kita harus bisa mengakses sesama. Dalam pandangan epistemologinya tadi, bahwa pendidikan itu harus bisa diakses sama rata, dan setidaknya fasilitas inventaris harus dibangun, harus bisa disamaratakan. Dan pandangan untuk ontologi aksiologinya tadi, bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia, senjata yang paling ampuh untuk menjadi akar dalam kehidupan kita, membangun komunikasi, membangun interaksi. Itu setidaknya itu melalui jalurnya alat pendidikan. Sekiranya diskusi teman-teman tentu membicarakan ini, kalau kita merefleksi ini, apakah ini sudah benar, sudah mewujudkan keadilan dalam konteks pendidikan kita. Ini yang perlu kita refleksi dalam konteks argumen yang kita mau bangun. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan terkait topik kita atau memberikan kesimpulan. Kalau tidak, kita sama-sama akhiri. Oke, kalau teman-teman tidak ada menyampaikan argumennya, kita sama-sama mengakhiri ya teman-teman. Kita sama-sama mengakhiri diskusi kita. Kita pamit undur diri. Selamat pagi. Selamat pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila.